atau mungkin 2 orang, satunya gantian di website atau di WhatsApp desktop app gitu ya. Nah, dengan menggunakan WhatsApp ini, itu kita dari partnernya WhatsApp itu bisa membuatnya menjadi produk yang lebih canggih lagi, seperti itu. Jadi ini nanti itu memang yang dipakai itu adalah kolaborasi antara kemampuan WhatsApp dan produknya kontak, seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih WhatsApp itu sampai akhirnya meluncurkan WhatsApp Business API? Jadi perlu diketahui dari studi yang dilakukan oleh tim WhatsApp, WhatsApp itu masih merupakan messenger app terbesar, jadi penggunanya paling tinggi yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi dibanding dengan messenger app yang lain, WhatsApp itu penggunanya itu paling banyak gitu di Indonesia. Jadi di sini itu adalah suatu kesempatan dari bisnis itu untuk reach out atau di reach out oleh customer-nya melalui messenger chat yang memang sudah biasa mereka pakai, yaitu WhatsApp, seperti itu. Nah, ini itu nanti fungsinya ada 2, jadi tergantung mau dimanfaatkan yang mana, dan ini memang sudah dibagi ya dari WhatsApp-nya, yaitu untuk customer service, dan satunya adalah untuk pengiriman notifikasi, seperti itu. Jadi kalau untuk customer service, ya kayak misalnya ada orang yang mau nanya produk, atau mungkin mau ada menyampaikan keluhan gitu ya, untuk customer service gitu ya. Nah, itu bisa reach out langsung dari WhatsApp aplikasi mereka, dan masuk ke WhatsApp-nya bisnis masing-masing. Dan kalau untuk melakukan pengiriman notifikasi, ini memang agak lebih advance, seperti itu. Nanti saya akan jelasin. Oke. Nah, jadi apa sih bedanya WhatsApp di HP dan WhatsApp di WhatsApp Business API ini, WhatsApp yang dimiliki kontak. Jadi, sebentar ya. Oke, jadi di sini, apakah video saya nggak kelihatan? Saya pakai 2 user ya, BTW. Sepertinya, soalnya yang di laptop itu nggak bisa kelihatan videonya. Seperti itu. Oke, nah jadi kalau WhatsApp yang ada di handphone, itu tuh mereka kayak WhatsApp yang biasa dipakai ya sekarang, itu mungkin ya ada business profile seperti itu, di mana kelemahannya itu adalah cuma bisa login di satu device aja, dan paling mentok itu dipakai oleh 2 CS seperti itu. Nah, dengan WhatsApp Official Business Edition, jadi kita namain produk kita tuh WhatsApp Official Business Edition atau disingkat jadi WOB, itu di sini kita bisa mempunyai agent yang tidak terbatas. Jadi di sini kalau misalnya nih sekarang punya 5 CS, terus kemudian 5-5-nya punya handphone masing-masing, otomatis nomornya juga masing-masing, dengan menggunakan WhatsApp ini, itu bisnis cukup punya 1 nomor aja. Seperti itu. Jadi cukup 1 nomor, dan itu bisa di-manage oleh banyak CS gitu. Jadi misalnya mau 1 nomor dengan 5 CS itu nggak masalah. Dari sisi customer-nya, mereka cuma ngelihat 1 nomor aja, kayak gitu. Itu sangat bagus untuk brandingnya perusahaan atau brandingnya bisnis. Jadi nggak perlu punya banyak nomor, customer nggak perlu bingung harus reach out kemana. Dan dari sisi owner atau mungkin manajemen itu bisa melihat keseluruhan seperti itu. Jadi bisa melihat keseluruhan chat itu terpusat. Jadi nggak mungkin ada lagi tuh yang kayak mungkin salah balas atau mungkin ada yang kelewatan chatnya. Di sini bisa saling monitor gitu satu sama lain. Nah, kemudian di sini juga ada template message. Sebenarnya kalau untuk template message ini juga tersedia ya di WhatsApp Business App yang biasa itu. Cuman kalau di WhatsApp Business API ini, ya itu tadi, template-nya itu bisa di-sharing, digunakan bareng-bareng sesuai dengan jumlah user. Terus kemudian untuk kayak database pelanggan, kemudian riwayat percakapan, itu semuanya bisa diakses dengan mudah. Nggak perlu lagi tuh takut HP-nya nge-lag karena kebanyakan chat, atau mungkin HP-nya hilang sama dengan chat-nya hilang semua, atau mungkin HP-nya ke-restart, jadinya chat-nya hilang semua. Nah, kayak gitu udah nggak perlu khawatir karena semuanya ke-store rapi di dalam
database WhatsApp ini, dan itu kita yang maintain, dan kita tidak akan menghapus atau membatasi storage percakapan seperti itu. Jadi nggak bakalan lagi ada lag-lag seperti itu. Kemudian untuk kayak bulk outbound message, ini fungsinya untuk pengiriman notifikasi. Kemudian kita juga memberikan analytics ya. Jadi kalau misalnya di WhatsApp yang sekarang itu kan, ya kita nggak tahu nih sebenarnya kita secepat apa sih balasnya. Terus kemudian berapa orang sih yang sebenarnya benar-benar menghubungi bisnis kita. Nah, dengan menggunakan ini, nanti itu bakalan kelihatan kayak, oh ternyata dalam 1 bulan tuh rata-rata yang ngechat ada 100 ya, atau misalnya yang ngechat tuh ada 200, kayak gitu tuh bisa kelihatan secara langsung. Oke, nah kemudian ada tanda centang resmi. Jadi ini memang salah satu keunggulan dan fitur yang cuman ada di WhatsApp Business API ini, yaitu tanda centang resmi atau kita sebutnya Official Business Account. Nah, untuk memperoleh Official Business Account, ini itu kita akan bantu ajukan, tapi memang tidak langsung ke approve ya di saat awal. Jadi ini mirip kayak Instagram atau Facebook, di mana kita akan pengajuan, tapi itu bisa jadi di approve dalam 1 kali pengajuan atau harus mengulangi lagi, seperti itu. Sebenarnya fungsinya apa sih bedanya dengan tanpa atau dengan centang hijau? Nah, itu tuh sebenarnya paling bagus ya satu, itu memang oke banget buat branding. Terus kemudian kalau misalnya kita mengirimkan notifikasi, itu langsung keluar nih namanya. Jadi langsung nih, misalnya kalau kontak ya keluar langsung namanya kontak gitu, bukan nomornya kontak. Seperti itu. Oke, ini sama. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, fungsinya itu ada 2, yaitu untuk customer service dan untuk kirim notifikasi, atau bisa disebut juga kayak WhatsApp Blast. Seperti itu. Di mana kalau untuk notifikasi ini, kita juga open API ya, jadi kalau memang misalnya udah punya sistem yang mungkin dulu itu pakai sistem email, atau mungkin pakai SMS, nah ini seandainya ada engineer, itu bisa endpoint-nya diganti ke WhatsApp, seperti itu. Tapi sekali lagi itu yang advance, kalau misalnya mau dipakai cuma CS aja, itu nggak masalah, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa cara untuk melakukan agent routing. Jadi, kan tadi saya bilang agentnya ada 5 ya gitu, CS-nya bisa 5. Kemudian gimana caranya supaya satu CS tuh nge-handle-nya rapi gitu, jadi nggak saling tumpang tindih seperti itu. Nah, di sini ada assignment. Jadi bisa tuh untuk satu chat itu hanya akan mendapatkan satu agent saja, dan kemudian caranya itu bisa pakai kayak rebutan gitu sistemnya ya, manual, atau mungkin mau di-autoin, jadi kayak dibagi rata, seperti itu. Jadi nggak bakalan ada lagi tuh chatnya yang satu chat dibalas 2, terus habis itu jadi balapan gitu balasnya. Nah, itu udah bisa diakomodir. Kemudian kalau mau lebih advance lagi juga bisa menambahkan chatbot, tapi sekali lagi ini opsional, seperti itu. Nah, oke. Dan ini adalah beberapa klien kami, jadi memang kalau untuk WhatsApp ini, itu bisa dipergunakan dari yang small medium to enterprise, seperti itu ya. Jadi macam-macam, seperti yang tadi Mbak Dara bilang, memang ada nih beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau memang misalnya small medium tapi bisa memenuhi persyaratan, ya bisa-bisa aja pakai WhatsApp Business API itu, seperti itu. Tapi apabila mereka memang kayak gede banget tapi nggak punya legalitas kayak gitu, itu juga nggak bisa gitu. Jadi memang sudah ada aturan-aturan, syarat dan ketentuan untuk menggunakan WhatsApp ini, seperti itu. Jadi kalau dari list-list klien kami ini, yang sebenarnya ada nih satu user atau satu klien kami itu yang dia itu small medium. Mereka itu jualan bakso gitu. Jadi kalau mungkin yang domisili di Bandung sering dengar bakso sapi Cihampelas, nah mereka menggunakan WhatsApp API kami seperti itu. Jadi mereka sebenarnya home industry ya. Terus habis itu ya udah lama, kliennya customer-nya udah banyak, udah terkenal. Mereka punya 10 agent, 10 CS yang memang untuk taking order. Nah, dulu tuh infonya mereka itu punya 2 nomor, tapi kewalahan gitu untuk maintain 2 nomor tersebut. Nah, sekarang mereka menggunakan
WhatsApp API ini, jadi 10-10-nya itu bisa kerja barengan gitu, bisa taking order barengan. Seperti itu. Nah, itu untuk si bakso Cihamplas ini. Jadi mereka full memanfaatkan untuk customer service, dan kemudian mereka juga mulai nih untuk kayak Facebook Ads, Instagram Ads, seperti itu, dan click to action-nya itu dipindahkan ke WhatsApp. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini, teman UKM, mungkin juga udah pernah disosialisasikan mungkin ya sama tim UKM Indonesia, bahwa sebenarnya ada apa ya, ada sarana buat menggunakan ads gitu ya, misalnya Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dulu mungkin itu call to action-nya di redirect ke WhatsApp Business biasa, di mana itu juga possible, WhatsApp Business App, tapi jatuhnya jadi kewalahan gitu. Misalnya kita sekali ngebit advertising, say misalnya kita spend ya 500.000 mungkin atau 1 juta dengan ekspektasi dapat leads 1.000 gitu. Nah, itu kan bisa ya terjadi leads-nya itu datang di saat bersamaan tuh mungkin banget. Nah, ketika misalnya kita dapat leads 1.000, kemudian kita pakai WhatsApp bisnis biasa, itu bakalan useless gitu jatuhnya. Karena apa? Ketika misalnya handphone kita tiba-tiba ada 1.000 chat di saat bersamaan, itu bakalan bingung banget mana yang harus dibalas duluan. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya malah nggak kebales, atau mungkin karena kan chatnya bakalan masuk terus naik lagi, terus masuk naik lagi, chat yang di bawah tuh bakalan kelupaan kayak gitu. Nah, dengan menggunakan WhatsApp Business API ini yang sebenarnya memang dia ya apa namanya, fiturnya itu sebenarnya melengkapi ya, kayak multiple user seperti itu, tapi sebenarnya dampak utamanya tuh bisa sampai ketika misalnya kita mendapatkan leads banyak, itu bakalan lebih terjangkau gitu. Jadi nggak mungkin atau apa ya, kayak nggak akan sia-sia gitu kita naruh ads dan dapat lead 1.000, setelah itu si orang 1.000 ini diapain kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah beberapa use case gitu. Seperti sebenarnya sih kalau misalnya untuk customer service ada banyak banget ya klien kita selain kayak Bakso Cihampelas, kemudian ada beberapa kayak aplikasi kecil-kecil gitu kayak si Jamano ini. Mereka benar-benar pertamanya pakai WhatsApp Business App biasa, terus kemudian jadi ke-band seperti itu. Si Oppo ini, jadi Oppo kan ya merek gede gitu ya. Nah, mereka itu kayak meluncurkan ads, baik itu di Google Ads, YouTube, kayak gitu. Cuman di awal mereka tidak tahu adanya WhatsApp Business API ini. Jadinya mereka menggunakan WhatsApp Business App. Nah, dengan leads yang sampai kayak 100.000 leads gitu sehari, itu jadinya malah keblok sama WhatsApp-nya. Seperti itu. Oke, nanti mungkin perkara use case kita bisa obrolnya lebih jauh di sesi question and answer. Kita bisa jawab lah beberapa pertanyaan yang mungkin memang real use case dari teman-teman yang join di acara ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini bagaimana sih cara mendapatkan WOB untuk perusahaan saya? Nah, jadi seperti yang tadi Mbak Dara sempat jelasin sedikit bahwa ada syarat dan ketentuan, dan mungkin ada teman-teman di sini juga yang sudah isi form yang dibagikan sama UKM Indonesia. Nah, ini tuh sebenarnya kenapa sih kita kayak tanya website, kemudian kenapa kita tanya legalitas. Nah, kita tanya itu karena memang dari WhatsApp itu ada syarat itu gitu. Jadi yang pertama memenuhi syarat dan ketentuan dari WhatsApp. Jadi apabila familiar, sebenarnya WhatsApp ini punya rules yang diterapkan general ke seluruh penggunanya, baik itu WhatsApp Business App maupun WhatsApp Business API. Nah, di commerce policy di link ini, itu tuh saya sebutin aja ya yang nggak boleh, kayak misalnya nih perusahaan yang jualan obat gitu, atau misalnya dia apotik, atau mungkin dia jual alkohol kayak gitu. Nah, itu termasuk yang tidak boleh menggunakan WhatsApp Business API seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini jualannya kayak kopi atau mungkin catering kayak gitu, itu masih nggak masalah. Seperti itu. Kemudian untuk melakukan pendaftaran, ini harus punya juga yang namanya Facebook Business Manager. Jadi mungkin nggak semuanya familiar dengan produknya Facebook di sini.
Atau mungkin ada yang bingung juga, kenapa saya mau daftar WhatsApp tapi yang ditanyain Facebook gitu. Jadi FYI aja, WhatsApp itu punyanya Facebook, seperti itu ya. Jadi mau nggak mau harus ada keterkaitannya, dan Facebook Business Manager ini itu merupakan produknya si Facebook untuk apa ya, kayak direktori bisnis gitu. Jadi kan kalau kita pakai Facebook biasa yang facebook.com, itu kan untuk personal ya, apa namanya, untuk pribadi kita share momen seperti itu. Nah, dengan adanya si business.facebook.com ini memang khusus untuk bisnis seperti itu. Jadi nanti di dalam Facebook Business Manager ini itu akan disuruh mengisi untuk verifikasi bahwa bisnis ini adalah valid, ini legit gitu. Syaratnya ada 2, yaitu yang pertama, dia harus punya dokumen legalitas. Jadi ini salah satu contoh aja ya, kayak SIUP, TDP. Tadi kalau misalnya Mbak Dara bilang NIB, itu bisa banget. Jadi SIUP, TDP, NIB itu bisa. Kalau cuma punya NPWP, itu nggak bisa gitu. Jadi harus misalnya kayak SIUP, TDP, atau NIB. Nah, satu aja, nggak perlu tiga-tiganya, salah satu aja. Nah, terus kemudian harus punya website dan juga email yang domainnya sama, seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman juga bertanya kayak, ya kita UMKM, kita nggak punya website, gimana kalau misalnya kita nggak punya website, seperti itu. Nah, sayangnya, jadi ini juga sebagai feedback sih sebenarnya saya bisa infokan juga nih nanti ke tim WhatsApp, bahwa di luar negeri sana, di apa namanya, di negara asalnya di Amerika, itu website dan email itu adalah sesuatu yang sangat lumrah gitu ya. Bahwa bisnis mau sekecil apa juga untuk build identity di secara online, itu mereka ya punya website dan email. Mungkin sekarang kalau di Indonesia yang ngetren sosmednya aja gitu ya, Instagram atau Facebook gitu. Nah, cuman untuk lebih valid lagi, itu memang dari WhatsApp itu mensyaratkan punya website dan email yang berdomain sama. Sebenarnya websitenya harus sebagus apa sih gitu. Itu sebenarnya juga nggak harus bagus banget. Jadi yang penting si Facebook dan WhatsApp ini bisa mengetahui kayak semacam company profile lah ya, dari perusahaan atau bisnis teman-teman semua itu dari website gitu. Jadi sesimpel kayak kami ini namanya siapa, jualannya apa, lokasinya di mana, terus kemudian apa namanya, kayak kontak yang bisa dihubungi, dan mungkin ada galeri produk seperti itu udah valid sih, udah eligible sebagai punya website gitu. Yang penting domainnya harus domain sendiri gitu, jadi nggak boleh yang kayak misalnya bakery.wordpress.com, nah kayak gitu nggak boleh. Jadi harus misalnya bakery.com kayak gitu. Dan emailnya pun juga harus domain yang sama, jadi nggak boleh pakai Gmail atau Yahoo atau Hotmail kayak gitu, tuh nggak bisa. Seperti itu. Oke, nah ini nanti mungkin ada banyak pertanyaan mengenai ini juga, kita bisa lanjut nih di sesi Q&A. Dan ini jadi seperti yang dibilang Mbak Dara, kontak di sini sedang ada program untuk uji coba gratis WOB selama 6 bulan, unlimited seperti itu. Cuman di sini kita memang membatasi untuk totalnya nih 100 perusahaan, tapi untuk UKM Indonesia di sini kita batasi di 50 perusahaan gitu. 50. Tapi nanti kalau misalnya apa namanya masih ada nih kuotanya, nah itu kita mungkin bisa diskusi lagi lah gitu, kira-kira seperti apa. Tapi ini khusus untuk teman-teman semua, diusahakan untuk 50 ini bisa terlengkapi dari teman-teman UKM Indonesia. Nah, syaratnya untuk mendapatkan 6 bulan, jadi itu adalah otomatis harus memenuhi syarat yang atas ini ya. Jadi kalau syarat yang atas ini adalah syarat untuk bikin WhatsApp. Nggak punya salah satu artinya nggak bisa bikin WhatsApp seperti itu. Nah, ketika misalnya udah dapat WhatsApp-nya nih, udah jadi, terus biar dapat gratisannya selama 6 bulan, itu harus aktif dalam menggunakan. Jadi di sini kita kasih apa ya, kayak target, itu harus mengirim pesan itu sebanyak 100 pesan per hari selama 5 hari di bulan pertama. Jadi di 30 hari setelah
on board seperti itu. Setelah WhatsApp-nya aktif, itu setidaknya dalam 5 hari itu harus mengirim 100 pesan per harinya. Ini nggak perlu berturut-turut, jadi kalau misalnya selang-seling atau mungkin tahu tipikal konsumennya itu ramenya di weekend gitu ya, nah itu nggak masalah juga. Seperti itu. Yang penting harus ada 5 hari yang mengirimnya itu 100 pesan. Seperti itu. Terus kemudian di sini kita ya tidak termasuk chatbot. Karena itu seperti yang saya bilang, itu yang fitur advance. Jadi yang ini itu memang khusus untuk WhatsApp untuk CS ya. Seperti itu. Nah, nanti apa sih yang terjadi apabila saya sudah punya WhatsApp Business API, tapi saya nggak bisa nih ngirim 100 pesan per hari gitu misalnya. Nah, itu nggak apa-apa, WhatsApp-nya bisa digunakan, tapi kita perpendek nih si trial-nya jadi 2 bulan aja, gitu. Jadi apabila di 30 hari pertama itu tidak bisa mengirimkan 100 pesan selama 5 hari, maka itu masih ada jatah untuk free trial-nya 1 bulan kemudian, seperti itu. Nanti setelah selesainya 6 bulan atau 2 bulan kemudian, itu akan kita balikin lagi nih ke teman-teman semua mau lanjut atau mau udah seperti itu. Jadi di sini kita menyediakan, ini adalah salah satu kesempatan yang tidak akan datang 2 kali seperti itu, karena untuk WhatsApp trial ini, free trial ini tidak akan terjadi lagi, dan kita jamin tidak ada bisnis partner lain di Indonesia yang melakukan hal serupa gitu, karena ini kita terpilih dari sekitar 80 partner lah ya worldwide di seluruh dunia. Nah, di Indonesia ini cuman kontak aja yang bisa menyediakan. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Jadi habis ini kita bisa masuk nih ke sesi question and answer. Dan mungkin tadi saya juga udah lihat ada beberapa pertanyaan juga ya yang udah disampaikan melalui chat. Nah, sebelum kita beralih ke pertanyaan lebih spesifik, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan apabila ingin menggunakan WhatsApp Business API ini. Jadi yang pertama itu adalah nomor WhatsApp-nya itu hanya akan bisa aktif di satu jenis WhatsApp aja gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya nomor, itu tuh bakalan cuma bisa aktif di satu WhatsApp aja dari 3 WhatsApp yang ada. Jadi kalau misalnya sekarang punya nomor yang udah dipakai di WhatsApp personal atau WhatsApp Business App di handphone, nah itu bisa tetap pakai nomor yang sama. Mungkin concern-nya adalah nomor saya udah terkenal nih, customer saya udah taunya nomor ini, effort banget kalau misalnya kita ganti nomor, kita harus ganti brosur atau kayak gimana. Nah, itu tetap bisa pakai nomor yang lama, cuma perlu diperhatikan, baik lagi ke poin yang tadi saya jelasin, nomor WhatsApp itu hanya bisa aktif di satu WhatsApp aja. Jadi, apabila ingin diaktifkan di tempat kami, nanti itu harus dihapus dulu dari WhatsApp aplikasi, seperti itu. Dan nanti ketika udah dihapus dari WhatsApp yang aplikasi, itu dia chat historinya berhenti ya, jadi tidak akan nyambung. Jadi akan mulai baru nih dari WhatsApp Business API yang di platformnya kontak, seperti itu. Jadi kalau mau melihat chat historinya itu bisa diekspor chat, mungkin ya kayak satu-satu gitu ya. Atau mungkin ada juga nih yang tekniknya perusahaan lain atau klien kita yang lain itu change number dulu. Begitu di change number, nomor baru itu tuh hanya akan dibuat untuk look up percakapan yang lama, seperti itu. Karena kan WhatsApp itu, ya benar ya, mungkin tadi ada yang tanya end-to-end encryption, sehingga nggak mungkin bisa dibuka di aplikasi selain WhatsApp. Nah, jadi ada juga yang cara ngakalinnya itu change my number dulu, kemudian begitu change my number, itu nomor yang lama itu kan udah nggak terdaftar lagi nih di WhatsApp. Nah, itu baru diaktifin di WhatsApp Business API, seperti itu. Kemudian, nah, untuk customer service message, di sini ini tuh ada batasan. Jadi ini memang rules dari WhatsApp-nya sendiri, di mana kalau di WhatsApp ini, apabila ada chat masuk, itu tuh kita bisa balas sampai dengan 24 jam dari chat terakhir customer. Seperti itu. Jadi ini memang udah aturan dari WhatsApp, 24 jam rolling hours, nggak peduli hari Sabtu Minggu, nggak peduli kita lagi long weekend kayak besok, pokoknya apabila saya ngechat hari ini jam 4, dan kemudian saya nggak ngechat lagi, maka bisnis tuh bisa ngebales sampai besok jam 4 gitu. Apabila sudah lebih dari jam 4,
maka chat tersebut akan expired dan nggak bisa dibalas lagi. Seperti itu. Jadi ini bisa kita bilang adalah sebuah batasan, tapi sebenarnya ini juga bisa dijadikan SLA. Bahwasanya kita itu harus fast respon gitu lah ya. Harus fast respon sebelum 24 jam, ya kalau bisa itu udah terhandle. Nah, 24 jam ini juga extendable. Maksudnya seperti ini, misalnya saya ngechat jam 4 sore, terus kemudian saya dibales, kemudian saya chat lagi besok jam 8 pagi, terus saya chat lagi jam 3 sore besok ya. Nah, itu tuh hitungannya bukan berakhir di jam 4 sore besok, tapi 24 jam dari saya chat terakhir, yaitu 3 sore. Jadi itu masih bisa sampai lusa jam 3 sore, seperti itu. Jadi dia akan terus-menerus, pokoknya hitungannya 24 jam dari chat terakhir. Seperti itu. Nah, kemudian ada poin ketiga, untuk pengiriman pesan di luar sesi 24 jam harus menggunakan template pesan. Nah, ini jadi udah masuk ke fungsi WhatsApp yang kedua, yaitu untuk pengiriman notifikasi. Jadi kalau udah lebih dari 24 jam, tuh masih bisa ngirim, tapi ada syarat dan ketentuannya, nggak bisa kita bales kayak ngetik biasa, harus pakai template. Template-nya harus didaftarkan dulu ke WhatsApp, dan dia nggak boleh menggunakan hard promo gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak khusus hari ini buy one get one kayak gitu, nah itu bakalan susah banget untuk di approve sama WhatsApp-nya. Jadi memang untuk menjaga menjaga ketenangan privasi customer yang menggunakan WhatsApp bisnis personal dan kemampuan atau kelonggaran yang diberikan WhatsApp Business API ini, jadi win-win solution-nya sama WhatsApp ini adalah WhatsApp Business API nggak boleh untuk blast promosi seperti itu. Nah, dan untuk melakukan promosi melakukan notifikasi di sini itu ada biayanya. Dan ini udah ditetapkan juga sama si WhatsApp seperti itu. Dan di sini perlu diingat ada beberapa fitur yang ada di WhatsApp Business App tapi tidak ada di sini. Salah satunya ada beberapa sih. Jadi kayak ada WhatsApp Call, itu nggak bisa. WhatsApp Call, WhatsApp Video Call, kemudian grup, kemudian WhatsApp Stories yang WhatsApp Status atau WhatsApp Stories itu ya, itu nggak bisa. Jadi tidak ada. Kemudian untuk WhatsApp Katalog itu juga belum ada di sini. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari saya, itu untuk materi mengenai perkenalan WhatsApp bisnis, kira-kira seperti itu. Dan mungkin ini akan dilanjutkan sesi Q&A aja, Mbak Dara. Jadi kita lebih bisa menjawab, misalnya teman-teman ada use case nih. Nah, kayak gimana ya untuk penerapannya di WhatsApp Business API ini? Seperti itu. Boleh, makasih banyak Mbak Nisa. Ini, wow, banyak sekali ini informasi yang didapatkan ya. Wah, ini saya juga baru tahu nih. Ternyata, sepertinya Mbak Yola, sebagai community officer di UKM Indonesia itu sangat-sangat perlu ya untuk memakai WOB ini. Karena Mbak Yola setiap hari itu hampir mengechat lebih dari sehari itu yang pasti lebih dari 100, Mbak. Oh. Dan itu langsung turun itu WhatsApp saya, misalnya saya nanya sesuatu tuh Mbak, WhatsApp-nya tenggelam. Benar-benar. Karena yang megang cuma satu, padahal yang chat itu masuknya ada 200 lebih kayaknya Mbak gitu ya, untuk sebulan lebih ini gitu. Jadi, nah itu juga UKM Indonesia juga memanfaatkan ini loh teman-teman. Jadi sedang dalam proses verifikasi sepertinya untuk nomornya Mbak Yola. Kami juga ingin dong dapat tanda centang hijau. Bagaimana ini promosinya seperti Mbak Nisa bilang ini terbatas loh waktunya. Nggak semuanya dapat kesempatan ini ya gitu. UKM Indonesia itu hanya 50 UKM saja yang bisa mendapatkan ini. Itu sudah akan kami kurasi baik-baik. Kontak juga akan memfasilitasi UKM ini dengan sebaik-baiknya sebagai official partnernya WhatsApp di Indonesia. Tanpa panjang lebar deh, saya sudah jadi curhat saya tentang UKM Indonesia. Lanjut aja, ini udah banyak ya pertanyaan di chat. Tadi saya lihat itu beberapa sudah terjawab ya sepertinya. End-to-end encryption pastinya karena ini WhatsApp official. Lalu lebih ke mungkin yang
persyaratan itu ya Mbak Nisa ya, yang website dan email domain yang sama atau Facebook Manager itu gitu. Sepertinya ke situ sebentar. Nah, ini nih dari Ika Binbek Malang. Jadi kalau misalnya pakai domainnya Gmail atau Blogspot itu bisa dapat kesempatan nggak sih Mbak untuk coba gratis ini gitu? Di unmute dulu Mbak. Oh ya, oke. Oke, gimana Ya, tuh Mbak? jadi seperti yang tadi udah saya jelasin nih, kalau misalnya nggak punya website dengan domain atau mungkin emailnya itu pakai Gmail, itu sayang sekali itu masih belum bisa seperti itu untuk join free trial ini, karena sebenarnya bukan karena ini pembatasan free ya, tapi ini memang udah syarat utama untuk menggunakan WhatsApp ini seperti itu. Jadi nanti walaupun berbayar atau free, itu kalau misalnya nggak punya domain, nggak punya website, itu masih belum bisa untuk pakai WhatsApp Business API. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nih Mbak, aduh pengen banget nih pakai atau dapat free trial-nya gitu, terus disusulin gitu bikin email dengan domain sama, bisa nggak Mbak? Ya, jadi ini lebih ke, karena kan ini terbatas ya untuk Oh iya. 50 gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nih ada 50 bisnis lain dari UKM Indonesia yang punya website dan punya email dengan domain yang sama duluan, maka lebih ke nggak bisa karena slotnya udah habis seperti itu. Dan ini memang kita batasin ya, jadi itu di sampai November ya Mbak Dara ya? No, sampai November, iya sampai November. Seperti itu. Jadi Oh. kalau memang misalnya mau daftar dulu, terus kemudian sambil bikin deh kayak gitu, itu bisa-bisa aja, tapi pastikan itu sebelum November akhir, itu udah up websitenya. Jadi bisa kita lanjutin. Karena ini tuh bakalan disubmit di awal, kalau misalnya belum ada, itu kita nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Seperti itu. Siap. Sama itu juga Mbak, mungkin yang Facebook kan kalau dari kurasi yang udah kami lakukan minggu ini gitu ya, beberapa sudah punya Facebook tapi masih pribadi gitu. Itu bisa diubah nggak sih Mbak jadi Facebook yang bisnis manager ini gitu, atau harus bikin lagi? Oke. Nah, jadi seperti yang saya juga temukan nih di beberapa klien kami, di mana mereka itu merasa sudah punya bisnis manager seperti itu ya. Nah, itu tuh perlu dipastikan lagi apakah itu udah benar-benar yang business.facebook.com, dan silahkan dipilih yang memang bisnis itu profil bisnisnya, jangan yang ads account seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang misalnya udah punya, itu ada ada menu-menunya di situ bisa dicoba. Tapi kalau misalnya merasa belum punya atau lupa atau menyerah deh gimana caranya nggak bisa buka, itu bisa bikin lagi seperti itu. Jadi untuk bikin Facebook Business Manager itu yang pasti harus punya Facebook personal dulu gitu. Dan sekarang itu setahu saya agak susah nih untuk bikin Facebook personal, jadi pastikan udah punya emang akun yang lama, kayak siapa sih yang nggak punya Facebook gitu kan. Walaupun sekarang udah nggak ngetren, sekarang mungkin ngetrennya TikTok, tapi saya yakin kita pernah berada di masa-masa di mana semua orang punya Facebook seperti itu. Facebook. Siap. Oke, apalagi ya nih? Sebentar. Gambar-gambar, dokumen legalitas. Nah, ini nih Mbak, kalau misalnya udah lewat 6 bulan, bayarnya berapa ya? Gitu. Tadi, Oke. boleh Nah, dijelaskan kalau nggak? misalnya mau info nih, kira-kira pricing-nya berapa sih nanti? Nah, itu tuh ada, bisa dilihat di website kita, di kontak.com. Cuman kalau secara singkat nih, saya jelasin,
untuk harganya itu kita mulai dari 4.500.000 per 6 bulan. 6 bulan, Gitu. per 6 bulan loh. Itu Ya. 6 bulan, ya benar. Ah. Jadi kalau kita bilang per bulannya berapa, itu 750.000. Nggak nyampe 1 juta kayak gitu ya. Tapi emang minimal kontraknya itu adalah langsung 6 bulan, jadi langsung 4.500.000 dibayar di depan. Seperti itu kira-kira. Siap. Itu untuk 5 user. Jadi udah bisa ada 5 CS nih yang bisa maintain untuk chatnya. Dan kita juga menyesuaikan dengan volume. Jadi kalau memang misalnya lebih tinggi nih volumenya dan kemudian butuh user yang lebih banyak, ya nanti itu harganya naik juga. Tapi secara paket itu kita mulai dari 4.500.000 per 6 bulan. Siap. Gitu. Makasih Mbak Nisa. Itu sudah terjawab ya beberapa pertanyaannya ya. Kalau dengar tadi rasanya 4.500 6 bulan kok kayaknya banyak banget ya gitu. Cuma dibandingin dengan fitur-fiturnya yang tadi sudah dijelaskan, kalau analisisnya udah ada, kalau bahkan semua chat yang masuk itu akan terjawab gitu ya. Jadinya kan cuan juga makin banyak dong ya, karena chat-chat semua itu terjawab gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya ketutup kok itu per 6 bulan atau per bulannya gitu. Jadi tidak usah khawatir, itu pasti hitungannya udah hitung-hitungan untuk per bulannya sudah sangat-sangat diperhitungkan gitu. Dan tadi udah dibilangin sama Nisa bahwa UKM nggak usah takut gitu ya. Kayak tadi namanya yang besar-besar aja sih yang ada di posternya gitu ya. Ya tadi yang di bakso di Bandung, bakso Ciamplas juga bisa gitu. Jadi nggak ngaruh ya mau omsetnya berapa atau namanya udah terkenal apa enggak. Selama memang udah memenuhi persyaratan, lanjut aja, daftar aja, nggak usah takut. Benar. Banyak banget kok kita klien yang kayak florist kayak gitu. Nah, itu banyak mulai dari yang florist kecil sampai dengan yang emang dia distributornya florist kayak gitu. Itu ada. Terus kemudian kita juga punya nih pengusaha akikah gitu ya, catering akikah. Nah, itu ya jadinya di sini ya ternyata demand-nya tuh tinggi gitu. Akikah ini dia itu dalam 1 hari tuh bisa dapat banyak chat seperti itu. Siap. Nah, kalau ini dari Winnie Rosalia, apa dampaknya ketika kita pakai kontak lalu berhenti berlangganan? Oke. Nah, jadi ini tuh lebih ke WhatsApp Business API itu hanya bisa disediakan oleh partner seperti itu. Jadi nggak mungkin nih bisa untuk daftar sendiri ke WhatsApp atau WhatsApp-nya itu lepas dari partner seperti itu. Jadi kalau misalnya memang udah nggak lanjut pakai kontak, maka WhatsApp Business API-nya ini juga akan berhenti seperti itu. Karena kan servernya, semuanya, aplikasinya itu semuanya di kita seperti itu. Perkara nanti nomornya mau balik dipakai di WhatsApp bisnis biasa, itu bisa, cuman ada downtime-nya seperti itu. Karena kalau dari Facebook-nya sendiri, itu peraturannya adalah dari WhatsApp Facebook ya. Jadi peraturannya itu nggak bisa downgrade gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang mau balik dipakai di HP, itu downtime-nya itu juga nggak bisa dipastikan, tapi biasanya 2 minggu sampai 1 bulan gitu sih. Karena kita kayak manual nih kirim email ke WhatsApp bahwa bisnis ini itu udah nggak mau lagi pakai WhatsApp Business API, seperti itu. Kasih Mbak Nisa, udah terjawab ya. Beberapa tuh langsung pertanyaannya langsung jawab nih. Apalagi ada yang mau raise hand langsung? Tadi saya soalnya lihatnya dari chat, ada yang mau tanya langsung ke Mbak Nisa. Nanti Mbak Yola akan mengakomodir. Oke, kayaknya pertanyaan banyak-banyak tentang website ya. Tentang website, ini pada kalau nggak ada website gimana? Padahal pingin ikut ya, kayak tadi yang saya bilang, kayaknya pada pingin banget gitu ya, ikut free trial gitu. Cuma website nggak ada, atau domain emailnya nggak sama gitu, atau Facebooknya nggak ada gitu. Jadi
gimana ya gitu. Iya, kayak webnya Google gratis. Iya, bener banget. Sites.google.com itu gratis, tapi ketika kita mau up ke domainnya, itu bayar domainnya gitu. Jadi, Kayak domainnya. ya langganan domain gitu. Terus kemudian kalau punya teman IT atau kalau mau belajar sendiri, sebenarnya di sites.google.com itu ada caranya kayak how to, apa namanya, set a custom domain gitu sih. Seperti itu. Dan tadi ada juga yang nanya kayak Wix. Nah, Wix itu sebenarnya kan juga website builder ya, sama Tambahan. kayak WordPress juga. Atau Pokoknya Dotcom. ya bisa, boleh-boleh aja. Yang penting domainnya nanti diganti ke yang berbayar. Seperti itu. Domain yang apa namanya, yang emang pribadi. Oh, itu Iya. mungkin ada ini Mbak Nisa, kalau misalnya berarti kalau udah punya website nih, udah punya Facebook, emailnya sama, tapi chatnya nggak nyampe 100, berarti cuma dapat 2 bulan ya Mbak free trialnya? Benar, seperti itu. Jadi kalau memang misalnya dalam 1 bulan pertama nggak bisa ngirim 100 chat dalam 1 hari, selama 5 hari, nah itu tetap boleh untuk lanjut 1 bulan lagi gitu. Jadi kena trialnya 2 bulan aja. Sebenarnya saya rasa 100 chat per hari 5 kali itu kayaknya nggak begitu susah gitu ya. Iya, tapi UKM-UKM sini kan masih banyak yang mau sama-sama naik kelas, Mbak. Jadi ada di berbagai ini nih, usahanya juga macam-macam nih. Waktu misalnya tadi member, ternyata member UKM Indonesia itu yang punya website dan domain yang email yang sama, itu hanya sedikit loh. Itu kayaknya harus kami masukkan artikel ya. Kalau misalnya kalau usahanya sudah besar, kalau bisa email domainnya sama website gitu. Dan kalau bisa bikin Facebook Business Manager. Bisa jadi data lagi loh Mbak ternyata ya. Oke banget nih. Oke, apalagi ya yang ada yang mau tanya lagi mungkin yang pertanyaan lain. Beberapa sih. Halo. Iya, silakan. Baik, makasih Bu Dora, Mbak Bella. Zainal. Iya, silakan Mas Zainal. Kemarin, baik, makasih kemarin sudah dihubungi sama Mbak Lingga ya. Oh iya, benar. Nanti semua berkasnya sudah. Cuma kita nggak tahu nih bahwa nomor yang didaftarkan itu nanti nggak bisa lagi punya grup ya, lagi di dalam grup. Karena WA bisnis kita itu kebetulan nomor telepon kabel, jadi kan kayaknya nggak bisa dicas nanti ya. Kalau nomor kabel ya harus yang seluler ya. Nggak apa-apa kok Pak. Bisa nggak? Oh nggak apa-apa. Pakai nomor fix line juga nggak apa-apa. Kita cuma butuh di awal untuk kirim OTP dan OTP-nya bisa pakai voice juga. Tapi nanti kan grupnya harus keluar semua ya. Kebetulan nomor itu menjadi admin di banyak grup. Bisa nggak kira-kira kalau itu karena di nomornya? Di bidang apa ya Pak? Kalau banyak grupnya? Kita ada di bidang kurir, makanan, sama pendidikan. Jadi sekitar fungsi grupnya untuk CS gitu? Ya, satu CS, satu yang supervisor, satu untuk pengumuman. Jadi kan ada beberapa divisi. Jadi ada yang pesan offline, kadang-kadang di grup. Jadi grupnya banyak. Nah, kayak gitu, berarti Bapak punya 3 nomor gitu kira-kira? Maunya kan dengan satu ini, jadi kita bisa handle 3 orang kan, 3 orang pakai satu nomor aja jadinya. Sekarang punya berapa nomor? 3. Nah, sekarang punya 3 ya. Nah, untuk use case WhatsApp Business API ini memang lebih cocok untuk CS, di mana memang nggak ada grupnya. Jadi kalau misalnya Bapak tadi punya fungsi untuk promo, kemudian untuk CS, kayak gitu, nah yang dipakai itu untuk CS-nya aja, kayak gitu sih Pak. Jadi mungkin grupnya itu biar di-maintain sama nomor WhatsApp biasa, seperti itu. Karena memang di WhatsApp API ini nggak support grup sih. Berarti tetap pakai nomor yang lama kemarin sama Mbak Lingga, cuma nanti tinggal dikondisikan aja di grupnya ya. Iya, jadi dengan adanya satu nomor yang nanti bakalan pakai WOB ini, itu kan nanti bisa banyak admin gitu ya Pak ya.
Nah, dia itu nggak perlu, maksudnya konsumen Bapak itu nggak perlu ngechat ke grup lagi, tapi langsung aja ke nomor, satu nomor itu, dan di dalamnya, di belakang ya, maksudnya di sisi Bapak, itu kan sebenarnya ada kayak 3 orang atau 5 orang, kayak gitu. Di mana si customer ini nggak ngelihat nih, oh yang balas si A, si B, atau si C. Pokoknya taunya adalah ini nomor bisnisnya Bapak, dan dilayani dengan cepat, seperti itu. Terima kasih, Mbak. Kira kapan ya itu keluar tentang hijaunya? Oh iya, itu proses verifikasinya berapa lama nih Mbak Nisa kalau udah daftar? Nah, jadi untuk pendaftaran ini itu paling cepet 3 hari kerja kalau misalnya bisnis manajernya udah diverifikasi. Tapi kalau misalnya mulai dari awal banget, jadi daftar bisnis manajer, kemudian verifikasi dulu, itu biasanya 5 hari sampai 10 hari kerja. Biasanya sih 5 hari. Yang penting kita aktif aja sih tektokan. Gitu. Kalau misalnya di reject bisnis manajernya, itu kita akan bantu suggest ini kurang apa sih gitu. Karena untuk Facebook Business Manager sendiri itu adalah sebenarnya tanggung jawab setiap perusahaan sendiri. Jadi nanti memang dari kita ada tim kita nih, mungkin sekarang kenalnya Lingga. Nah, nanti itu ada juga tim kita lainnya, ada beberapa orang. Nah, itu kalau misalnya bingung nih, kenapa saya di-reject, atau saya nggak bisa klik ini, klik itu, nah itu aktif aja nanya ke kita akan pandu gitu untuk Facebook Business Manager-nya. Seperti itu. Nah, untuk perkara verifikasi centang hijaunya, seperti yang saya jelasin di awal, itu nanti beda lagi ya. Jadi pertama kita daftar WhatsApp dulu, sampai si WhatsApp nomor dan namanya ini diterima. Itu 5-10 hari, tergantung nih step-nya mulai dari mana. Nah, apabila udah punya nomor WhatsApp, itu nanti baru akan didaftarin lagi untuk official business account atau centang hijau. Nah, untuk centang hijaunya ini, biasanya prosesnya 1-2 minggu, tapi balik lagi seperti yang saya bilang, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan centang hijau, perkara nanti langsung diterima di sekali pengajuan, atau mungkin belum keterima, sehingga harus daftarin lagi, 1 bulan lagi. Nah, itu adalah keputusan dari WhatsApp. Jadi, kayak pengajuan Instagram yang centang, seperti itu. Tapi memang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk punya centang hijau itu cuma WhatsApp Business API. Jadi kalau WhatsApp Business App atau WhatsApp personal itu aja nggak ada jalan atau ya nggak ada alur lah untuk bisa daftarin itu, seperti itu. Siap. Ini tidak mudah ya mendapatkan centang hijau, cuma ketika dapat itu kayaknya terbayar semua gitu loh usaha yang didapatkan untuk itu gitu ya. Ya, jadi Facebook itu atau WhatsApp itu ngelihatnya dari mana sih, siapa yang akan dikasih centang hijau sama mereka. Nah, itu tuh sebenarnya semuanya itu bisa diakses nih di portalnya WhatsApp, di mana mereka itu jelasinnya juga cuman kayak gini doang. Nggak semua bisnis itu eligible untuk mendapatkan centang hijau. Mereka itu akan melihat kayak seberapa well known, terus kemudian seberapa masyarakat itu mencari tahu tentang brand itu. Nah, kita aja juga nggak tahu nih seberapa masyarakat mencari tahu. Kita perlu ingat bahwa si Facebook ini datanya banyak banget, di mana mereka tahu siapa yang cari brand apa. Nah, itu jadi mereka ngelihatnya ke database mereka sendiri, seperti itu sih. Jadi kalau memang bisnis kita udah terkenal, sepertinya traction atau mungkin user kita udah banyak, mereka suka cari kita di internet, nah itu ada kesempatan nih untuk dapetin centang hijau. Seperti itu. Siap. Makasih Mbak Nisa. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin itu tadi pertanyaan dari Mas Zainal itu langsung ya, yang sudah daftar, itu mau gimana sih proses atau prosedurnya gitu. Yang lain mungkin ada yang ingin tanya tentang mau nanya Mbak masalah notifikasi. Tadi kan bahasannya banyak masalah ke customer service ya. Kalau ke notifikasi itu
nanti larinya ke sales atau gimana ya? Ini belum tuntas dibahas ya, tadi baru satu section aja ya. Kayaknya sih gitu sih. Kalau nggak salah. Iya, jadi kalau untuk notifikasi itu ya kayak broadcast biasa sih Pak. Kalau misalnya Bapak punya nih nomornya, itu nomornya harus dari Bapak sendiri ya. Jadi harus punya list siapa yang dikirimin. Dan kalau misalnya orangnya bales, ya nanti akan masuk ke WhatsApp-nya Bapak. Jadi akan masuk ke WhatsApp API ini juga. Seperti itu. Maksudnya masuk ke sales tuh gimana Pak? Ke sales enggak, tadi bahasannya banyak masalah customer service. Kalau untuk apa namanya notifikasi ini bisa kayak model SMS blast gitu ya. Jadi kalau kita mau nawarin produk gitu ya, jadi nanti di sini ada 2 section mungkin yang kerja ya, antara CS dengan marketing gitu loh. Oh Kalau iya. nggak salah ya. Nah, kalau misalnya untuk WhatsApp notifikasi ini, itu biasanya lebih dipakai untuk kayak notifikasi reminder pembayaran, atau mungkin masa berlangganan habis, atau kayak nagih, kayak gitu. Maksudnya mengingatkan invoice, kayak gitu ya. Nah, itu bisa pakai notifikasi. Tapi kalau Bapak fokus untuk promo, jadi memang benar-benar untuk marketing, itu seperti yang saya bilang, itu hanya bisa mengirim template yang template-nya udah disetujui dulu sama WhatsApp, dan kalau hard promo itu nggak di-approve, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya mau promosi yang ada kata-kata promonya buy one get one gratis, diskon kayak gitu, itu most likely akan di-reject. Jadi nggak bisa dikirim juga. Seperti itu, Pak. Mengerti? Kali lagi deh. Coba deh. Jadi harus template, nanti kita bikin template terus approval dulu ya, di approve dulu template-nya. Template-nya ke bentuk apaan tuh? Template-nya itu kayak chat biasa, Pak. Jadi kayak misalnya nih Bapak mau infoin produk gitu ya. Kalau informasi itu masih bisa. Jadi misalnya halo, kemudian namanya siapa, terus kemudian kayak mungkin berikut ada misalnya, atau menginformasikan bahwa kami mempunyai produk terbaru untuk bulan ini, silahkan cek di link berikut. Nah, kayak gitu, itu bisa, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak informasinya seperti kayak halo, terus kemudian kami mempunyai produk terbaru bulan ini loh, dapatkan diskon 10% untuk pembelian di atas 5 kilo, misalnya kayak gitu, nah itu bakal di-reject. Jadi bentuknya kayak model website lagi ya, jadi kita nanti promo, kita kasih ininya, apa namanya, view promonya, kemudian mereka bisa ngeklik ke web yang khusus buat promotion itu ya, bukan dalam bentuk display. Kalau display ini udah nggak disetujuin ya. Klik linknya itu bisa ke Instagram juga, Pak, nggak perlu ke website. Oh ya, oke. Iya. Seperti itu. Cukup jadi kali itu ya, kalau notifikasi. Karena memang saya aplikasinya larinya ke ini sih, ke penjualan. Oke. Ya, kalau di sini kalau misalnya mau jualan langsung lewat WhatsApp, itu agak tricky, Pak. Jadi best practice-nya yang kita sarankan adalah silakan menggunakan ads, kayak ya Google Ads atau Facebook Ads seperti itu, di mana call to action-nya atau tombolnya itu diarahkan ke WhatsApp. Jadi kita nggak rugi bayar, karena kan untuk pengiriman notifikasi itu berbayar, Pak, setiap pesannya. Seperti itu. Sebenarnya bisnis saya di ini sih, di televisi ya. Ya, saya sebenarnya juga mau ngebantu UKM juga sih untuk promotion atau apa. Ya kalau price list-nya bisa dibantu lah gitu loh buat dipromosikan gitu. Sebenarnya sih kayak gitu sih. Ya nanti kalau memang mau ini ya nggak apa-apa sih. Nanti saya bantu lah supaya naap gitu loh. Karena iya Pak. Saya main di 2 slot ya, di Telkom merah putih ya, sama di digital ya. Iya. Di TV digital, itu lagi di itu.
Ya mungkin gitu suatu saat kalau mau bisa bantu teman-teman. Iya, Ya iya, kalau iya. di lain kan itu kan mahal gitu ya, namanya kita ya istilahnya sama-sama ngebantu lah gitu, Iya. nge-push promotion dengan harga yang nggak usah inilah gitu. Bisa lah nantilah. Insya Allah. Iya. Nggak Oke, janji. Pak. Ya gitu. Yuk, baik ke pertanyaan, ada yang mau nanya lagi mungkin? Masih boleh Mbak Nisa? Boleh. Nah, ini ada nih yang mau tanya langsung, silakan Pak. SD Arif, langsung aja. Iya. Mas, Pak. Ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Sore. Iya Mbak, aku mau tanya. Untuk API WhatsApp Business ini untuk notifikasi gitu kayak tadi seperti tagihan atau order atau mungkin bahkan OTP untuk login gitu. Itu bisa nggak ya? Atau ada limitasinya gitu? Bisa. Itu bisa. Jadi kalau untuk notifikasi dan mau dikonekin sama sistem lain, itu kita udah open API. Dan ya, tapi tetap rules dasarnya adalah harus ngikutin rules dasar WhatsApp. Tapi kalau use case-nya kayak OTP atau notifikasi pembayaran, reminder, kayak gitu aman sih untuk template-nya. Karena dia sifatnya transaksional. Enggak langsung, kita tetap harus daftarin, tapi itu kans di approve-nya itu lebih tinggi, seperti itu. Dan dia tetap ya Mas ya, berbayar yang tadi saya bilang, gitu. Tapi API-nya langsung dapat juga dari kita. Dan untuk trial ini pun juga kalau misalnya mau memanfaatkan API-nya juga bisa. Iya. Jadi yang OTP login tadi gimana ya? Kalau OTP login itu sistem OTP-nya dari tempat Mas sendiri gitu. Jadi ini mungkin teknis. Jadi pengirimannya kalau mungkin dulu pakai SMS itu diganti ke endpoint-nya ke WhatsApp ini. Iya, maksudnya dari WhatsApp itu nyediain endpoint-nya. Iya, kalau endpoint-nya iya, tapi sistem OTP-nya untuk ngasih kodenya itu bukan dari kita. Kita cuma nyediain endpoint-nya aja. Iya, jadi kodenya dari web aku sendiri, nanti dari WhatsApp ngirim ke customer, gitu? Iya, benar. Dari sistem kami, gitu. Jadi nge-hit terus habis itu ngirim. Itu ada syarat kayak template promotion gitu nggak? Atau bisa langsung digunakan? Tetap pakai template-nya harus didaftarin dulu. Tapi sama aja. Iya, tapi kan ke-approve. Dan di sini bisa pakai placeholder, Mas. Jadi nggak perlu kodenya didaftarin dulu, lebih ke halo, terus kemudian placeholder nama, berikut adalah kode Anda, placeholder OTP. Default. Oke. Iya. Siap. Jadi daftarinnya pertama nanti kalau aja. kalau bisa di akhir rinciannya boleh dikirim ya. Biar agak detail juga. Aku tadi kayaknya agak kelewat di awal. Oke. Ya, makasih. Ya. Oke, sama-sama. Ya, apalagi ini ada pertanyaan titipan Mbak, boleh ya? Iya, boleh. Kalau misalnya ini ada tips gak sih Mbak bikin email yang domain websitenya sama, gratis? Yang gratis ya. Kalau domain itu setahu saya susah banget untuk dapetin yang gratis. Jadi setidaknya kalau website gratis banyak, website builder gratis, tinggal pilih Wix, WordPress, sites.google, itu semuanya ngasih gratis, tinggal dibuka aja, diikutin template-nya, gampang banget, tinggal copy paste aja, kami PT ini bergerak di bidang ini, produk kami bla bla bla, kayak gitu, simple aja kayak gitu. Cuma nanti ketika mau up ke website-nya, nah, itu harus satu punya domain dan itu bayar, dan bisa sebenarnya kalau yang Google itu dia ngasih nih how to-nya, tapi kalau misalnya nggak kebiasa ya memang bingung seperti itu, dan mungkin bisa nyari engineer yang pastinya kalau cuma setup gitu doang sih nggak mahal sih harusnya ya, dan itu benar-benar cuma kayak connect-connectin. Seharusnya sih nggak sampai jutaan gitu loh untuk mengkoneksikan upin website dengan domain yang udah kita bayar sendiri juga. Nah, kalau untuk email itu juga bisa pakai gratis. Yang penting udah ada domainnya ya. Pakai Zoho. Jadi zoho.com itu mereka punya mail
mailer yang domainnya bisa di custom. Jadi kalau misalnya domain emailnya mau pakai Gmail, Google Suite, itu mahal gitu, itu berbayar gitu kan, atau mau pakai Microsoft Exchange itu juga berbayar. Nah, yang gratis itu dari Zoho itu sih. Seperti itu. Makasih Mbak Nisa. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini masih cukup sih waktunya. Ada lagi yang mungkin kurang jelas? Kalau mau yang berbayar, apa syaratnya masih sama dengan yang free trial? Sama gitu. Karena yang saya sebutkan tadi itu adalah syarat daftar WhatsApp, bukan hanya syarat free trial. Syarat free trialnya itu cuman yang 100 pesan per hari gitu. Sisanya itu udah ketentuan bisa pakai WhatsApp gitu. Jadi mau berbayar 4.500.000 atau mau berbayar yang belasan juta, puluhan juta, kalau nggak punya legalitas atau website itu tetap nggak bisa. Seperti itu. Siap. Oh iya, halo. Aku mau tanya lagi boleh? Iya, boleh. Ya, untuk isi websitenya itu hanya informasi tentang perusahaannya itu atau ada transaksional gitu di dalamnya? Kayak misalkan add to chart, terus checkout segala macam gitu. Nggak perlu sih, yang penting informasi tentang perusahaan gitu. Oh, Dan ini informasinya harus, aja ya? iya, untuk Oke. website itu harus align ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang isi form, itu kan kita nanya kayak websitenya apa, kemudian nama display name-nya itu apa. Nah, itu harus align. Jadi kalau misalnya kita daftarinnya kontak.com, tapi terus kita mau namain WhatsApp kita Unilever, itu nggak mungkin bisa gitu. Jadi kalau misalnya website yang saya daftarin kontak.com, ya display name-nya harus refer apa yang ada di website itu gitu. Oh iya. Oke. Untuk begitu pula dengan legalitas kelengkapannya perusahaan, gitu. Jadi harus align. Namanya mungkin nggak yang PT Kontak gitu ya. Misalnya namanya yang lain nggak masalah. Yang penting nanti di footernya itu ditulis kayak own atau managed by PT apa gitu. Oke. Untuk legalitas perusahaan itu paling rendah apa ya, Kak? Kalau UMKM gitu kan biasanya apa ya? Mungkin mereka nggak sampai ke CV atau PT gitu ya. Mungkin sebatas dapat SKU kayak gitu. Itu bisa nggak ya? Bisa Mas, tadi Mbak Nisa bisa tadi saya juga udah bilang NIB atau IUMK di oss.go.id. Oh, dari OSS itu ya? Oh ya udah. Bisa. Ya, tadi, iya, NIB itu bisa dipakai ya? Iya, oke. Tadi aku ketinggalan kayaknya di awal, maaf ya. Awal-awal. Habis ini nanti saya kasih juga bahan presentasinya bentar lagi. Iya, boleh. Oke, makasih ya. Jadi mungkin sebenarnya saya kurang tahu kalau administrasi sekarang itu yang paling rendah apa, tapi kayaknya NIB, so far NIB pada punya semua sih seringnya. Nggak punya SIUP, tapi punya NIB kayak gitu. Dan CV pun juga bisa kok, nggak harus dia bentuknya PT gitu. Oke, makasih. Iya. Oh ya, NIB itu bukan itunya ya. Itu dulunya TDP ya, teman-teman. Jadi buat yang teman-teman yang punya TDP sekarang itu diubah gitu ya strukturnya jadi NIB sekarang, nomor induk berusaha. Tapi NIB itu emang fungsinya adalah salah satunya ada TDP. Tuh, informasi aja. Oke. Ya, ada lagi. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan sebelumnya, saya mau ngeliatin nih platformnya nanti kayak gimana sih. Oh, boleh Mbak. Aku juga belum lihat ini. Ya, jadi seperti yang saya bilang, nanti itu bakalan full pakai sistemnya kontak, jadi udah nggak pakai WhatsApp yang ada di handphone lagi. Nah, ini tuh pakainya ini chat.kontak.com, terus kemudian nanti tinggal masukin username sama passwordnya, seperti itu. Nah, kalau platform kita itu tersedia di web dan di mobile. Per minggu depan kita udah meluncurkan untuk aplikasinya, baik itu di iOS atau Android. Jadi di mobile tetap bisa, di HP tetap bisa, tapi pakainya adalah pakai aplikasi kontak gitu, bukan aplikasi WhatsApp. Nah, jadi ini nanti tampilannya kayak gini. Ini adalah inbox, dan di sini kita bisa melihat ada all, kemudian unassigned, itu artinya belum ada agent.
assign tuh sudah ada agent, resolve tuh berarti chatnya udah ditutup. Oh, ditutup. Oh. Nah, di sini itu ada juga nih, ada icon di sini. Ini artinya biru, chatnya lagi ongoing. Terus kalau misalnya dia warnanya merah kayak gini, ini tuh artinya chatnya udah expired, sudah lebih dari 24 jam. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa pakai chat template. Jadi, ini udah resolve ya. Jadi kalau misalnya di WhatsApp bisnis biasa, itu kan memang ada autoresponder, kemudian ada chat template seperti ini. Nah, di sini juga bisa seperti itu. Misalnya kita pilih, biar nggak copy paste terus-terusan. Nah, jadi tinggal garis miring, sama lah kayak yang di WhatsApp bisnis biasa, seperti itu ya. Kemudian di sini kenapa sih udah langsung keluar nama saya, gitu kan? Nah, ini tuh jadi di chat panel ini langsung bisa ngedetect display name. Display name apa yang ditulis sama mereka di handphonenya, gitu. Jadi ini namanya, ini keluar karena memang saya udah pernah, masukin display name ya di handphone saya. Dan ini nomor teleponnya langsung ke detect juga. Seperti itu. Dan ini langsung nyambung juga nih, kita siapin semacam contact list gitu ya. Jadi nggak perlu takut kalau nomornya nggak ke-save atau mungkin udah lama hilang kayak gitu, karena otomatis dia ke-save. Seperti itu. Terus kemudian di sini ada tanda kapan dia pertama kali melakukan percakapan. Kemudian di sini kita bisa tulis catatan nih, kalau memang misalnya kita ada notes tertentu. Ini nggak bisa dilihat ya sama si pembelinya atau customernya. Terus kemudian di sini nanti ada teks. Jadi ini untuk kayak misalnya, oh dia keluhan, atau oh dia mau beli, oh dia tanya produk. Nah ini tuh bisa dikasih tag seperti itu. Kemudian nanti di sini ada tulisannya siapa agentnya yang menangani. Nah, role-nya di sini itu ada dua, ada supervisor sama agent. Jadi kalau supervisor dia bisa melihat semua chat yang masuk, sedangkan kalau agent itu hanya akan bisa melihat chat yang di-assign ke dia. Jadi misalnya ini belum ada agentnya, dan kebetulan user saya supervisor, jadi ini yang bisa lihat cuman saya dan supervisor yang lain. Nah, kalau misalnya contohnya ini ya. Nah, ini tuh yang bisa lihat berarti user-user yang ada di list agent ini. Jadi ini tuh bisa di multiple agent gitu. Jadi kalau tadi misalnya pertanyaannya adalah kita nggak punya grup gitu ya, nggak bisa grup. Tapi sebenarnya kalau dari sisi aplikasi di kami itu bisa multiple agent gitu. Jadi user-user kita atau CS-CS kita itu tuh bisa keroyokan di satu room yang sama. Tapi dari sisi customer, mereka itu memang cuman bisa satu orang aja gitu. Jadi kayak one-on-one chat, tapi dari sisi kitanya itu sebenarnya bisa multiple user. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk fitur inbox-nya, jadi sebenarnya cukup simpel, karena ya dia kayak chat biasa aja, ada chat masuk, dibalas, dan kemudian urutannya itu akan, kalau misalnya dilihat dari supervisor, itu yang paling atas adalah yang resend chat. Tapi kalau misalnya dari agent, nanti itu kita ada kemampuan nih untuk rebutan, satu klik sama dengan satu customer, first in, first serve, gitu. Jadi, nggak mungkin yang barusan ngechat, itu kayak nyalip yang udah tadi pagi tuh ngechatnya. Jadi, udah pasti antrian yang pertama yang bakalan masuk nih ke agent. Seperti itu. Siap. Nah, kemudian ini kalau misalnya mau melakukan notifikasi, jadi kita menyediakan dashboard-nya untuk daftarin template, karena memang template-nya itu semuanya itu kan approval by WhatsApp ya, jadi maksudnya dari kita itu nggak ada campur tangan sama sekali, jadi silahkan tambahkan template sendiri di sini, approve, reject-nya bakalan langsung kelihatan. Itu langsung dari WhatsApp-nya, seperti itu. Dan nanti ketika melakukan campaign, itu kita juga bisa kelihatan hasilnya, misalnya dari 2 yang kita blast, dua-duanya itu delivered gitu. Dan WhatsApp ini charge-nya
itu yang tadi 390 atau setelah pajak itu sekitar 430 ya. Nah, itu bakalan nge-charge yang dia delivered. Jadi kalau misalnya dia fail, misalnya nih kita punya 100 nomor, dan kita nggak tahu nih mana yang punya WhatsApp gitu ya. Yang penting 100 nomor saya masukin. Nah, tahu-tahu misalnya dari 100 itu yang 20 nggak punya WhatsApp. Nah, yang kena charge itu cuman yang 80 gitu, yang 20 nggak kena. Seperti itu. Dan nanti di sini bisa kelihatan pemakaiannya. Kita ini udah spend berapa sih untuk melakukan campaign atau kirim broadcast itu. Dan ini sifatnya opsional ya, jadi ketika misalnya nggak melakukan top up, kalau di kita itu kan sistemnya memang prepaid ya, top up untuk notifikasi ini. Nah, apabila memang tidak melakukan top up, maka ya nggak bakalan bisa kirim gitu. Jadi nggak mungkin ada tiba-tiba kita harusin bayar gitu ya. Itu nggak, jadi memang ditutup kalau misalnya nggak melakukan top up. Seperti itu. Nah, jadi di sini tempatnya untuk set auto respon, kemudian bikin template yang tadi pakai garis miring, seperti itu. Kemudian di sini untuk setup agent-nya, agent allocation-nya, apakah agent itu bisa ambil secara mandiri, tadi yang saya bilang rebutan, satu klik satu customer, first in first out, atau kalau di Ovin berarti supervisor yang assign. Jadi ada satu orang yang monitor, oh ini kasih ke si A, oh ini kasih ke B, kayak gitu bisa. Dan kita juga ada yang versi advance-nya juga, pakai yang custom agent allocation. Ini kalau memang kayak kebutuhannya itu, misalnya nih kayak rumah sakit gitu ya, misalnya mau ke Eka Hospital, 1 untuk BSD, 2 untuk Bekasi. Nah, kayak gitu udah ada logiknya itu pakai yang custom. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu sih untuk platformnya. Simple banget. Memang di sini tujuannya adalah ya untuk hassle free ya, di mana mempermudah memanage lead atau chat yang masuk seperti itu. Jadi memang kita nggak tambahkan banyak fitur seperti itu. Jadi Mbak boleh tanya misalnya ini mengenai platform gitu. Jadi misalnya udah terverifikasi ya UKM-nya, kan nanti berarti dapat platform ini. Ya. Itu nanti dapat pendampingan nggak, atau yang satu orang ada satu orang khusus gitu misalnya mau tanya-tanya tentang platform gitu atau gimana? Bisa nggak? Iya, jadi itu nanti ada pendampingannya, jangan jangan takut. Dan kita juga menyediakan FAQ di website kita. Jadi nanti seluruh caranya A gimana, cara B gimana, itu semua bakal ada jawabannya. Dan kita juga punya nomor CS kok gitu. Kita juga memanfaatkan WhatsApp ini gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngechat itu bisa ke contact center kita. Dan nanti akan ada yang balas seperti itu. Siap. Soalnya ini kan maksudnya pasti baru lah ya gitu, misalnya udah ini pakainya gimana sih gitu. Ini maksudnya saya lihat pertama kali, wah misalnya udah dicoba-coba sih pasti gampang lah ya. Cuma kalau baru pertama kali kan gimana ya caranya gitu kan. UKM masih suka minder gitu, coba yang baru gitu kan ya. Makanya oke, misalnya ada pendampingan aman ya gitu, nggak khawatir. Kita dampingin kok Mbak. Kita aja daftar aja dampingin, apalagi kalau udah makanya join gitu ya. Iya, aku cuma mau memastikan aja kok Mbak Nisa. Maksudnya misalnya emang udah masa kami gitu ya ngasih daftar atau memfasilitasi pendaftaran, terus masa ditinggalin gitu aja kan? Pengen nanya gitu aja sih sebenarnya Mbak. Aman ya pokoknya. Jadi, aduh pingin banget, maksudnya saya juga jadi pingin nyoba sebenarnya. Bukan saya yang megang nomornya. Pengen nyoba nih, penasaran banget gitu ya, karena ya yang saya tahu sih Mbak Yola itu chatnya bisa satu hari ini kayak kemarin ngurusin pelatihan WhatsApp itu bisa 400 lebih gitu ya, mungkin 2-3 hari gitu. Jadi ya itu kayak grup WhatsApp gitu ya Mbak ya sosialisasinya. WhatsApp bisnis aja sih Mbak. Oh iya. Makanya itu chatnya langsung tenggelam banget gitu, pasti banyak banget karena ayo mau konfirmasi pendaftaran gitu kan. Jadi, behind the scene pelatihan WhatsApp ya gitu. Itu
chatnya itu langsung brek, banyak tenggelam gitu. Itu, Mbak, kok itu beneran data ini ada yang udah konfirmasi tapi belum dibaca gitu, lebih ke situ. Makanya misalnya yang teman-teman yang punya yang pengalamannya sama gitu ya, chatnya suka tenggelam, beneran kami sarankan coba ini dulu, cobain free trial-nya kalau emang udah memenuhi persyaratan, karena ini sangat-sangat membantu banget sih. Ya kan Mbak Yola ya? Sangat-sangat bantu banget ini. Gitu. Ini waktunya bentar lagi, ada yang masih belum jelas mungkin teman-teman mumpung. Iya, ada yang nanya kalau mau ganti nomor gimana, hubungi Lingga. Iya benar. Silakan hubungi ke nomor yang kemarin kalau udah pernah chat. Kalau udah pernah chat, tinggal info aja ke situ. Bisa langsung. Udah sih kayaknya. Mau tanya boleh? Ya silakan Mbak. Iya, jadi kalau misalnya kita yang pakai WhatsApp API ini, berarti nanti kita download di Google Play-nya itu kontaknya ini ya, berarti bukan WhatsApp. Iya, gitu. Benar. Jadi nanti kalau udah punya WhatsApp API-nya, udah jadi nih akun WhatsApp dari kita, itu nanti download-nya kontak. Oh, download kontak. Terus ini tuh kita masih tetap bisa kirim image, video gitu, masih bisa nggak? Oh, bisa. Kalau chat-chat biasa, maksudnya ada orang ngechat, misalnya, saya mau real picture produk ini dong. Nah, itu bisa. Untuk kirim foto, video tetap bisa. Cuman batasannya, jadi bedanya di sini itu nggak auto kompres ya. Jadi maksimum size kalau image itu 6 mega, video 16, untuk file itu 100, seperti itu. Oke, masih tetap bisa kirim seperti itu ya? Sama. Oke. Terus kalau misalnya kita mau coba trial nih, terus kan nomor kita sudah sudah terdaftar di WhatsApp Business Apps biasa gitu. Nah, terus kan kita mau trial, berarti itu harus dikeluarin dulu juga? Iya, dari benar. Bisnisnya. Jadi kan kita proses pendaftarannya paling nggak 5 hari kerja ya. Nah, ketika kita daftar pertama itu bisa dipakai tuh di WhatsApp biasa sama. Baru setelah di-approve dan nanti pasti tim kita akan info nih, ini udah udah approve nih gitu. Mau aktivasi kapan? Nah, itu kita akan info. Jadi terserah nanti mau cut off-nya kapan. Atau mungkin tiba-tiba berubah pikiran nih. Saya nggak jadi deh pakai nomor saya yang lama, saya mau pakai nomor yang baru. Nah, itu nggak apa-apa gitu sih. Pokoknya selama ada update, itu kita akan info seperti itu. Gitu. Berarti kalau misalnya kita udah coba trial nih, terus kayaknya nggak dulu gitu. Nah, kita mau balikin lagi ke WhatsApp bisnis biasanya, itu bisa lagi kan ya dengan nomor yang sama? Iya, seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk proses downgrade, kalau menurut policy-nya dari WhatsApp itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kita bisa nih bantu untuk kayak kirim email gitulah ke WhatsApp-nya. Tapi agak lama sih Mbak, nggak bisa yang kayak, saya nggak jadi deh, besok saya mau install lagi di HP saya pakai WhatsApp biasa. Nah, itu nggak secepat itu gitu. Jadi kita harus kirim email dulu ke mereka, kemudian dari mereka juga nggak bisa tetapin bakalan berapa lama, tapi berdasarkan pengalaman kita, itu kayak 2 minggu sampai 1 bulan, seperti itu. Jadi, kalau tadi ada yang nanya, amannya apakah pakai nomor baru ya? Nah, kalau saya bisa bilang, paling aman itu memang pakai nomor baru, gitu. Tapi kalau emang udah mantep nih mau pakai WhatsApp Business API, dan ini adalah kesempatan untuk, mumpung gratis gitu ya, dimana emang selanjutnya emang langsung mau terus pakai, itu pakai nomor yang existing nggak masalah gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai kontaknya ini kan multiple customer service gitu kan. Nah, berarti nanti setiap per orangnya itu cuma tinggal download aplikasi kontaknya, kemudian masukkan nomor yang terdaftar itu ya. Kayak gitu. Nanti loginnya pakai email. Jadi satu chat panel ini udah ada nih satu nomor, misalnya 08123456. Di dalamnya ada user 12345 pakainya email. Jadi nanti dia loginnya pakai email.
Loginnya pakai email. Terus nanti kalau di customer-nya itu tetap displaynya seperti biasa kan, WhatsApp biasa gitu. Tetap ada kayak kita kalau WhatsApp Business kan tetap ada tulisan deskripsinya, terus ada open hour-nya gitu-gitu. Itu tetap sama gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tetap sama banget itu enggak. Opening hour itu dimasukinnya ke deskripsi. Jadi setahu saya kalau WhatsApp Business App itu kayaknya ada sectionnya sendiri. Nah kalau di sini tuh masuknya ke description seperti itu. Tapi tetap ada deskripsinya ya kalau ada. Profile picture, kemudian ada about, WhatsApp description, terus website, email itu masih bisa. Masih bisa ada ya. Berarti maksudnya di customer-nya tetap seperti biasa aja kan? Iya, seperti biasa aja. Cuman kalau misalnya memanfaatkan produk katalog, WhatsApp katalog, itu yang nggak ada. Oh, WhatsApp katalog. Baik. Terima kasih atas informasinya. Oke. Makasih Mbak. Makasih Mbak Nisa. Itu jawabannya langsung jelas semua gitu ya. Tadi ini sangat-sangat aplikatif sekali itu gitu. Ini sebentar lagi udah mau berakhir, sepertinya jawaban udah ini semua ya. Ini jangan khawatir, zoom-nya direkam ya. Jadi karena tadi ada kesalahan teknis awal-awal, jadi nggak bisa live YouTube, tapi akan kami upload video ini ke YouTube kami di UKM Indonesia. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung WhatsApp ke nomor yang tadi share link, itu nomornya Kartini. Bisa langsung tanya aja ke situ. Sebentar saya share filenya di chat ya untuk yang mau download presentasinya Mbak Nisa tadi. Sebentar. Tunggu upload ini mungkin Nisa udah menyempatkan waktunya dan menjelaskan ini dan menjawab semua pertanyaan dengan sangat-sangat baik. Kami sangat-sangat berterima kasih loh Mbak bisa. Iya, makasih juga Mbak Dara dan terutama UKM Indonesia udah memfasilitasi untuk sore hari ini. Semoga bisa dapat insight yang bagus gitu ya. Jadi memang kita tawarkan nih untuk ke skala medium bisnis karena memang berdasarkan klien kita yang existing itu bisa gitu. Jadi ukuran bisnis tuh bukan menjadi kendala seperti itu untuk lebih maju, untuk pakai teknologi yang lebih canggih seperti itu. Apalagi kayak sekarang di era yang emang harus berubah nih karena kita lagi ada di masa pandemi gitu ya, yang dimana yang terdampak itu nggak cuma yang small, medium, tapi yang gede-gede pun juga terdampak juga. Nah, dan penggunaan platform customer service seperti ini, semuanya move to WhatsApp, itu adalah sesuatu yang sangat membantu, dimana kalau mungkin ada perusahaan yang agak gede, di mana mereka punya duit buat bikin aplikasi sendiri, tapi ternyata juga pada prakteknya lebih powerful WhatsApp gitu, karena di mana customer-nya nggak perlu install apa-apa lagi. Seperti itu. Jadi semoga bermanfaat ya untuk sore hari ini. Siap. Amin. Mudah-mudahan ini kalau dari UKM Indonesia sendiri sih ini sangat-sangat bermanfaat sekali gitu ya. Itu informasi seperti ini sih yang sebenarnya ingin kami sampaikan ke teman-teman UKM karena kontak juga kan ingin UKM naik kelas gitu ya. Jadi makanya kami bekerja sama dengan kontak.com karena kita sama-sama gitu berusaha ingin UKM naik kelas. Tuh, jadi tunggu sebentar ini soalnya lama sekali ini PDF-nya. Makanya kami bekerja sama dengan kita karena sama gitu ya, slogan maksudnya tujuannya tuh sama gitu, ingin UKM naik kelas gitu ya. Begitu saja sih kayaknya. Sebentar ini lama banget ya saya ternyata bentar saya ganti dulu itunya. Mau masukin filenya sebentar. Ini lebih gampang. Cancel dulu.
teman-teman upload PDF-nya yang tadi saya soalnya saya upload PDF-nya di chat, bisa di download. Iya, sepertinya begitu saja. Ini sambil nunggu ya. Terima kasih banyak Mbak Nisa dan teman-teman semua udah hadir, udah mengikuti sosialisasi dengan kontak. Mudah-mudahan informasi ini berguna dan bisa di share juga ke teman-teman UKM yang lain yang mungkin membutuhkan ya. Sebagai sesama UKM, mari sama-sama kita berusaha untuk naik kelas bareng-bareng gitu. Makasih banyak Mbak Nisa sekali lagi, teman-teman. Iya, terima kasih banyak Mbak Dara. Terima Waktu kasih sorenya. teman-teman yang sudah join. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Teman-teman udah bisa ya download PDF-nya. Udah saya upload tadi di chat. Yang mau download silahkan, ditunggu sebentar lagi. Yang ada pertanyaan bisa langsung chat ke nomor WhatsApp yang tadi share link ke teman-teman. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Ini tadi ada kesalahan teknis soalnya awal-awal. Silakan ya. Ini kelihatan nggak sih PDF-nya? Tadi barusan saya ini sih. Udah ada belum PDF-nya? Kelihatan ya. Sip. Saya baru kok. Masih ini. Nggak nyampe 1 mega sih PDF-nya. Jadi mungkin bisa diiniin. Atau yang mau PDF bisa langsung chat ke... Bentar. Langsung WA saja ya. Atau itu juga bisa ke saya. Ada nggak PDF-nya? Saya masukin lagi deh. Bentar ya.